Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Agustina, NIM 130218026, kelas 5B PTI, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu pembelajaran model drill and practice. Yuk, kita langsung saja mulai videonya. Apakah ada yang tahu apa itu model pembelajaran drill and practice? Yuk, kita bahas sama-sama. Model pembelajaran drill and practice merupakan metode pembelajaran latihan dan praktek yang digunakan secara berulang-ulang untuk memperoleh keterampilan serta ketangkasan dari materi yang telah dipelajari, sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya berpusat pada guru saja. Dengan dilakukannya latihan dan praktek secara berulang-ulang, menyebabkan siswa paham dengan apa yang telah dipelajari, sehingga hasil pembelajaran pun lebih optimal. Drill and practice biasanya digunakan dalam pembelajaran materi hitungan, bahasa asing, dan peningkatan pembendaharaan kata-kata. Metode drill and practice ini mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan atau ketangkasan dan kefasihan atau kelancaran dalam sebuah keterampilan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari model pembelajaran drill and practice. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan motoris atau gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat atau membuat suatu benda. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan hal lain. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran model drill and practice ini. Yang pertama, jelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi. Yang kedua, tentukan dan jelaskan kebiasaan, ucapan, kecekatan, gerak tentu, dan lain sebagainya yang akan dilatihkan. Yang ketiga, guru hendaknya memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, serta mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Yang keempat, gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan dan melelahkan. Yang kelima, pusatkan perhatian siswa terhadap bahan yang akan atau sedang dilatihkan. Yang keenam, latihan tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat. Lamanya latihan dan banyaknya bahan yang dilatihkan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, serta kesanggupan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyajian model pembelajaran drill and practice. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Kita bahas yang pertama dulu ya. Tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga, tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, lakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan model ini secara penuh. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu langkah pembukaan. Dalam langkah pembukaan, yang perlu dilaksanakan oleh guru yaitu 1. Mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, memberitahu bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan. Yang pertama,
Memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan dan menyejukkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut. Selanjutnya adalah langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus memberi motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Selanjutnya yaitu penutup, yaitu melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh siswa, yaitu dengan cara memberikan latihan penenang. Selanjutnya yaitu ada proses produksi program drill and practice. Yang pertama ada pendahuluan, A. Judul program, B. Tujuan penyajian, C. Petunjuk. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu penyajian informasi. A. Mode penyajian drill, B. Panjang teks penyajian, C. Grafik dan animasi, D. Warna dan penggunaannya, E. Petunjuk penggunaan, dan yang terakhir penutup. Dalam model pembelajaran terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran drill and practice yang pertama yaitu bahan yang diberikan secara teratur. 2. Pengetahuan atau keterampilan siap yang telah terbentuk suatu waktu dapat dipergunakan dalam keperluan sehari-hari, baik untuk keperluan studi maupun untuk bekal hidup di masyarakat kelak. Yang ketiga, metode ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Yang keempat, dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Selanjutnya yaitu ada kekurangan model pembelajaran drill and practice. Yang pertama, dapat membentuk kebiasaan yang kaku, karena respon yang terbentuk secara otomatis akan mempengaruhi tindakan yang bersifat irasional, rutin, serta tidak menggunakan akal. Yang kedua, latihan yang terlampau berat akan menimbulkan perasaan benci. Nah, perasaan benci ini bisa jadi ke mata pelajaran dan bisa jadi kepada gurunya. Yang ketiga, menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Akibat kebosanan dan kejengkelan tersebut, akhirnya si anak itu enggan berlatih dan malas, atau bisa jadi mogok belajar. Yang keempat, menghambat bakat dan inisiatif siswa. Terima kasih sudah menyaksikan video yang tadi saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.